Halo. Kenapa sekarang yang muncul? Apa? Wis, belum bisa diladenin ngomong panggil pengacara Pak Reja. Iya, aduh. Wis, Mak. Tapi bilang aja sama lawyer. Iya, nanti. Nanti salah lagi apa? Enggak apa-apa orang. Enggak apa-apa. Enggak bilang enggak apa-apa. Baik, suruh ke lawyer aja. Itu Tem Marliana ya? Iya. Oh. Kira-kira dari halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Kita up terus sampai keadilan bisa tajam ke bawah ya. Bukan cuma orang-orang kecil aja yang di rekayasa kasusnya. Tidak ada keadilan bagi rakyat kecil. Itu jangan sampai. Jadi kita up terus ya sampai 7 terpidana bebas. Lanjut ya. Mata saya pedih kalau nggak pakai kacamata. Saya coba saya nggak pakai kacamata kuda dulu ya. Masih agak batuk-batuk nih. Musimnya panas dingin jadi batuk-batuk itu. Kali ini kita simak ya kakeknya almarhum Vina yang bernama siapa itu? Waktu diwawancara oleh Nusantara TV kalau nggak salah ya. Waktu itu Marliana Markonah tahu dan Marliana Markonah marah dan murka ya. Oke, lupa belum saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung aja ya kita simak wawancara. Jadi pernyataan tak terduga ya. Pernyataan tak terduga muncul dari keluarga korban jelang putusan peninjauan kembali atau PK kasus Vina Cirebon ya. Jadi kakek Vina yang bernama siapa itu namanya? Pak Sadullah ya. Yang bernama Pak Sadullah yang mengaku sejak awal sudah ragu dari 8 terpidana kasus Vina tersebut pelaku pembunuhan dan pemerkisian kepada sang cucu. Beliau ragu dari sejak awal, sudah meragukan atau dia ragu saat memberikan keterangan ya kepada reporter Nusantara TV waktu itu ya. Pak Mbah Sadullah, kakek Sadullah tiba-tiba ditelepon oleh Markonah yang baru umroh di Mekah. Padahal kalau namanya umroh itu hatinya harus bersih, nggak boleh marah-marah. Umroh kok marah-marah, mentang-mentang dapat gratisan umroh, dikasih tiket sama calon wakil bupati Cirebon yang baru nyalon. Sampai Mekah sudah telepon emosi, marah-marah. Berarti nggak umroh dong, namanya piknik ke Arab. Kesana naik onta. Ceritanya gitu ya. Jadi Marliana ini meminta kakeknya ya si Sadullah ya untuk tidak meladeni wawancara wartawan. Ngawur banget ya. Oke, lanjut ya. Lanjutnya nggak usah berlama-lama. Saya udah kehabisan kata-kata lagi dan mata saya pedih ya. Keburu kena sinar belit HP ya. HP maklum ya karena keterbatasan perangkat saya. Jadi sinar belitnya itu tajam banget. Bentar, kalau nggak pakai kacamata. Oke, langsung kita simak aja ya. Selanjutnya, gas, upkan terus sampai keadilan tajam ke bawah. Rakyat dapat keadilan dan 7 terpidana bebas. Kawal terus sampai putusan Hakim Mahkamah Agung. Oke, lanjut. Warga sendiri? Enggak pernah mengikuti. Oh, nggak pernah nonton sidangnya juga nggak pernah ya? Enggak. Oh, kira-kira ada nggak misalnya keinginan gitu untuk hadir di ruang sidang gitu, untuk tahu aja kira-kira seperti apa sih sidang? Oh. Enggak. Kenapa tuh Mbak? Ya kita udah diserahin sama kepolisian dah. Kalau kita kan jujur aja ya, kita orang awam, nggak tahu masalah hukum, nggak ngerti, jadi pasrah sama kepolisian aja. Saya tidak menuduh si A, si B itu pelakunya, si C pelakunya enggak. Kenapa? Karena saya tidak tahu bentuk orangnya kayak apa, macam apa, nggak tahu. Cuma saya mengikuti dari berita aja, dari awal tuh begitu. Jadi masalah sidang saya nggak pernah ngikuti, terus pelakunya siapa-siapa ya saya nggak ngerti. Itu aja. Yang saya inginkan sih ya, karena sesuai dengan kesurupan waktu si Linda, bahwa si pelakunya ngomongnya si Egi, ya cuma ngertinya itu aja Bapak. Jadi ngertinya yang saya pikirkan tuh pelaku utama itu si Egi itu. Kalau ini sih nggak begitu percaya, dari awal juga nggak begitu percaya sih. Oh, justru Mbah tuh sebenarnya dari awal pas para terpidana ini ditangkap, justru Mbah juga sebenarnya dari keluarga tuh masih pada ragu ya. Ragu. Emang ini pelakunya gitu? Betul. Oh. Masih ragu. Jadi belum percaya.
ya belum percaya secepat itu. Terus ya namanya juga pelaku, kalau memang dia melakukan pembunuhan, kemarin melakukan pembunuhan, tapi kok pagi harinya, besoknya istilahnya kan kok datang ke tempat itu lagi, jadi agak kejanggalan tuh. Rata-rata kalau udah melakukan begitu ya udah kabur lah, kemana-mana udah. Tapi pernah nggak kegelisahan itu tadi ya yang disampaikan sama Mbak tadi, apa namanya, sempat disampaikan nggak ke pihak kepolisian yang nangkep gitu kan? Biasanya dari pihak keluarga juga suka dipanggilkan untuk memberikan kesaksian. Ada nggak keraguan-keraguan itu sempat disampaikan nggak ke pihak kepolisian? Enggak. Kenapa tuh Mbak? Enggak, ya habisnya Bapak kurang paham sih. Jadi Bapak sih percaya aja begitu ada penangkapan, oh itu pelakunya udah ditangkap katanya, udah kena. Ya percaya aja Bapak mah. Tuh. Karena kan yang tahu kan kepolisian. Kalau Bapak kan nggak ngerti. Karena prosesnya waktu itu diserahkan ke kepolisian. Cuma tuh dipikir sama kita tuh, ya agak janggal sedikit. Ya janggalnya tuh, kok cepet banget nangkepnya tuh. Nah itu waktu itu ceritanya gimana Mbak bisa? Maksudnya pas lagi itu kan semua berawal dari kesurupan, benar nggak? Waktu itu dari keluarga sendiri memang melihat langsung pas Linda kesurupan itu atau gimana tuh? Melihat langsung. Oh memang melihat langsung ya pas Linda kesurupan itu memang ada Mbah juga. Jadi, siapa aja Mbak waktu itu di situ yang lihat langsung? Yang lihat itu Mariana sama bapaknya. Pertama kesurupan. Nah itu yang awal-awal kesurupan itu Bapak juga sebagai kakeknya itu yakin. Karena yakinnya apa? Suaranya persis, segala-gala omongannya itu persis, nggak ada perbedaan. Tuh, tapi kalau yang kesini ya kesurupan lagi itu nggak percaya. Agak aneh ya bisa kesurupan berkali-kali gitu maksudnya ya. Loh. Bilang aja suruh ya. Iya nanti. Nanti salah lagi apa? Enggak apa-apa orang. Enggak apa-apa. Apa bilang nggak apa-apa, baik suruh ke lawyer aja. Itu Teh Marliana ya? Iya. Oh. Iya, ini kan sebenarnya kita ingin konfirmasi aja ya, biar maksudnya tidak ibaratnya tidak berat sebelah lah gitu kan. Pasti kita juga ingin dengar dari posisi korban sendiri kan, dari keluarga korban dengan adanya persidangan ini. Nah, Mbak, aku pengen tahu deh, ini kan sebenarnya memang masih agak simpang siur ya, bahkan dari tadi Mbak sendiri cerita sebenarnya masih ada keraguan-keraguan ya untuk dari para terpidana yang sekarang divonis ini. Kalau misalnya nih Mbak, ternyata terungkap fakta baru itu bahwa sebenarnya memang kecelakaan tunggal. Nah, itu dari pihak keluarga gimana? Apakah tetap meyakini ini pembunuhan karena kesurupan tadi ya, atau akhirnya menerima fakta yang baru ini? Kalau saya sih sudah terjadi seperti ini ya pasrah aja lah. Maunya gimana dari pihak hukum. Pihak Bapak mah percaya aja. Soalnya apa, dari awal tuh bahwa ngomong kecelakaan tunggal ya pihak keluarga mah di sini ya percaya aja. Percaya makanya begitu bawa langsung dimandiin segala baju, rambut, tapi tuh saya buang ke laut karena kita percaya. Tapi setelahnya berapa hari ada yang kesurupan, nah itu baru kagetnya di situ. Terus memang dari awal tuh percaya bahwa kecelakaan tunggal tuh mah, saya curiganya tuh kok badannya tuh rusak. Ini batu kepalanya ini hancur nih. Terus tangan ini patah. Terus kaki ini rusak nih, kaki betis. Tuh, mata ini ya. Terus ya maaf ya kemaluan sampai bengkak. Tapi cuma itu motor tuh nggak apa-apa. Ngomong kecelakaan tunggal, Bapak kan kesana waktu berapa harinya tuh kesana ke Talun, melihat HP masih utuh. Kalau memang kecelakaan tunggal bawa jemping atau gimana kan setidaknya motor tuh rusak lah, pecah. Itu nggak masih utuh motor. Tuh sedikit kecurigaan di situ. Tapi semakin kesini kan ya namanya juga hukum ya, pengacara kan macam-macam. Jadi pihak keluarga sih ya pasrah aja lah. Soalnya soalnya cucu saya udah meninggal, nggak mungkin akan kembali hidup lagi. Jadi gimana baiknya polisi aja lah, pasrah. Udah pasrah diserahkan sama semua.
pengacara yang nanganin kan pengacara, makanya ada Bapak. Cuma ini aja, Bapak nih yang terima Ade nih, ya inisiatif saya sendiri lah. Itu sebetulnya sih suruh ke lawyer, ke pengacara, karena ada yang tanggung jawab itu. Tapi saya yakin ya saya nggak apa-apa lah, karena saya ngomong apa adanya sih ya, nggak mau karena gini macam-macam enggak. Bapak mah pasrah aja. Karena kan pasti terutama ini dari sisi keluarga korban sebenarnya ingin mencari kebenaran kan sebenarnya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di 2016 itu kan. Dan memang sekarang kan informasi masih simpang siur. Bahkan tadi juga ada keraguan-raguan ya, kok tiba-tiba secepat itu ditangkap dan bahkan DPO-nya. Awal pertama kejadian, saksi pun nggak ada yang berani muncul. Nah, kenapa sekarang banyak yang muncul? Apa? Uis, belum bisa diladenin, nggak mau panggil pengacara Pak Reja. Iya, aduh. Uis, Mak.